Pisang dikenal sebagai buah yang kaya akan gizi, mudah ditemukan, dan sering menjadi pilihan camilan sehat sehari-hari. Rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, serta kandungan vitaminnya yang melimpah, membuat banyak orang, terutama yang sudah berusia lanjut, menjadikan pisang sebagai bagian dari pola makan harian. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa meskipun pisang termasuk buah yang menyehatkan, ternyata jika dikonsumsi dengan cara yang salah justru bisa membahayakan kesehatan, terutama pada orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana pisang bisa menjadi musuh dalam selimut bagi tubuh jika tidak hati-hati dalam mengonsumsinya. Dengarkan dengan saksama, karena bisa jadi kebiasaan makan pisang yang Anda anggap sehat selama ini justru menimbulkan masalah yang tak disadari. Sebelum kita masuk lebih jauh, silakan like video ini, kemudian tuliskan di kolom komentar, siapa nama Anda dan berapa usia Anda sekarang? Lalu, ceritakan juga kebiasaan Anda dalam mengonsumsi pisang. Apakah setiap hari? Apa jenis pisang favorit Anda? Dan apakah selama ini Anda pernah merasakan keluhan tertentu setelah makan pisang? Jawaban Anda sangat membantu, bukan hanya untuk kami, tapi juga bagi sesama penonton yang mungkin mengalami hal serupa. Siapa tahu dari cerita-cerita ini, kita bisa saling belajar dan lebih bijak lagi dalam menjaga kesehatan di usia yang tidak muda lagi. Pisang mengandung kalium yang sangat tinggi. Kalium atau yang sering dikenal sebagai zat yang penting untuk menjaga kestabilan tekanan darah, sebenarnya bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Bagi orang yang memiliki fungsi ginjal yang sudah menurun, yang sering terjadi seiring bertambahnya usia, kalium yang berlebihan di dalam tubuh bisa sulit disaring dan dibuang melalui urin. Akibatnya, kadar kalium dalam darah bisa meningkat dan ini sangat berbahaya. Terlalu banyak kalium dalam darah bisa menyebabkan gangguan irama jantung, bahkan dalam beberapa kasus bisa berujung pada henti jantung mendadak. Oleh karena itu, bagi lansia atau siapapun yang memiliki masalah pada ginjal, makan pisang sebaiknya dibatasi dan diawasi. Jangan langsung percaya pada anggapan, buah tidak akan pernah berbahaya. Karena dalam kasus tertentu, buah justru bisa menjadi pemicu masalah kesehatan yang serius. Selain itu, pisang yang terlalu matang juga bisa membawa dampak yang tidak diinginkan. Saat pisang sudah sangat lembek, warnanya kecoklatan, dan muncul aroma manis yang sangat kuat, itu tandanya kandungan gulanya sudah sangat tinggi. Bagi orang dengan kadar gula darah yang mudah naik, atau yang sudah memiliki penyakit gula, pisang yang terlalu matang bisa meningkatkan kadar gula dalam tubuh secara cepat. Inilah yang sering tidak disadari. Pisang tampaknya sehat, tapi tanpa kontrol, bisa memicu lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Jadi, hati-hati memilih pisang. Jangan asal makan, apalagi dalam jumlah besar. Kenali jenis pisang, tingkat kematangannya, dan kondisi tubuh kita masing-masing. Pisang juga mengandung zat yang disebut tiramin, meskipun dalam jumlah kecil. Zat ini bisa memicu sakit kepala pada sebagian orang, terutama yang sensitif atau memiliki riwayat migrain. Tidak jarang lansia mengeluhkan pusing atau rasa berat di kepala setelah makan pisang, tanpa menyadari bahwa penyebabnya berasal dari makanan itu sendiri. Jadi, jika Anda sering mengalami nyeri kepala yang datang tiba-tiba, coba ingat-ingat kembali, apakah Anda baru saja makan pisang sebelum keluhan itu muncul? Jika iya, ada kemungkinan tubuh Anda cukup peka terhadap kandungan tiramin tersebut. Tidak semua orang akan merasakannya, tapi penting untuk waspada. Tak hanya itu, mengonsumsi pisang saat perut kosong juga bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Pisang yang dimakan dalam keadaan perut masih kosong dapat menyebabkan peningkatan kadar asam lambung, terutama pada orang yang memiliki lambung sensitif. Beberapa orang bahkan merasakan mual, kembung, atau rasa tidak nyaman setelah sarapan hanya dengan pisang. Terlebih jika pisang yang dikonsumsi dalam keadaan dingin atau baru keluar dari lemari pendingin. Kombinasi antara keasaman pisang dan kondisi lambung yang kosong bisa membuat tubuh bereaksi dengan cara yang tidak menyenangkan. Maka, sangat disarankan untuk tidak menjadikan pisang sebagai satu-satunya makanan saat sarapan, terutama bagi lansia yang fungsi sistem pencernaannya sudah tidak sekuat dulu. Cara penyajian pisang juga bisa membuatnya berubah dari sehat menjadi berisiko. Misalnya, pisang goreng. Banyak orang lansia yang menyukai camilan sore berupa pisang goreng karena rasanya yang gurih dan manis. Tapi kita perlu ingat bahwa pisang yang digoreng dalam minyak yang dipakai berulang kali, bisa menyerap lemak jenuh dan senyawa berbahaya yang terbentuk dari minyak tersebut. Lemak jenuh ini bisa menumpuk di dalam pembuluh darah, menyebabkan penyempitan,
dan akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung serta tekanan darah tinggi. Apalagi jika pisang digoreng dengan tambahan gula atau dilapisi tepung yang banyak mengandung karbohidrat sederhana, risiko peningkatan kadar gula darah pun makin besar. Jadi, meskipun enak, pisang goreng sebaiknya dikonsumsi dengan sangat bijak, tidak terlalu sering, dan pilihlah minyak baru jika ingin membuatnya sendiri di rumah. Tidak hanya pisang goreng, pisang yang diolah menjadi kolak juga memiliki risiko tersendiri. Kolak pisang biasanya dimasak dengan santan dan gula merah. Gabungan antara santan yang tinggi lemak dan gula yang tinggi kalori membuat hidangan ini menjadi sangat berat untuk tubuh. Apalagi bagi yang sudah memiliki masalah metabolisme. Terlalu sering makan kolak pisang bisa menyebabkan kenaikan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Bila tubuh sudah mulai menunjukkan gejala seperti cepat lelah, dada terasa berat, atau berat badan naik tanpa sebab yang jelas, sebaiknya mulai waspada dan evaluasi kembali kebiasaan makan, termasuk konsumsi kolak pisang ini. Jenis pisang juga berpengaruh. Tidak semua pisang cocok untuk semua orang. Misalnya, pisang Ambon yang manis dan lunak cenderung memiliki kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan pisang kepok yang lebih padat dan cenderung netral. Bagi orang yang ingin mengontrol gula darah atau berat badan, pisang kepok bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Sementara itu, pisang raja seringkali terasa sangat mengenyangkan. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah besar, justru bisa membuat perut terasa begah atau berat. Jadi, penting untuk mengenali karakteristik dari tiap jenis pisang sebelum memilihnya sebagai camilan sehari-hari. Jangan sampai niat hati ingin sehat, justru berakhir tidak nyaman karena salah memilih jenis pisang yang dikonsumsi. Ada pula kebiasaan yang tampaknya sepele tapi bisa berdampak besar, yaitu menyimpan pisang di tempat yang salah. Pisang yang disimpan di dalam kulkas akan mempercepat perubahan warnanya menjadi kehitaman dan membuat kandungan nutrisinya berkurang. Tekstur dan rasanya pun menjadi kurang segar. Pisang yang disimpan terlalu lama di suhu yang tidak sesuai juga bisa memicu pembentukan senyawa berbahaya jika buah tersebut mulai membusuk atau terkontaminasi jamur. Beberapa jenis jamur yang tumbuh pada pisang busuk menghasilkan racun alami yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Oleh karena itu, simpanlah pisang di tempat yang kering dan sejuk, serta konsumsi dalam waktu yang wajar. Jangan menunggu sampai teksturnya terlalu lembek atau berubah warna. Nah, bagi Anda yang merasa sudah terlalu sering mengonsumsi pisang tanpa memperhatikan cara penyajiannya, sebaiknya mulai hari ini coba ubah kebiasaan tersebut. Pisang memang sehat, tapi tetap butuh perhatian dalam cara dan waktu konsumsinya. Jika Anda punya riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gula darah, atau gangguan pencernaan, lebih baik konsultasikan terlebih dulu dengan petugas kesehatan sebelum menjadikan pisang sebagai bagian dari pola makan harian. Terutama jika Anda terbiasa makan pisang lebih dari satu buah dalam sehari. Untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia lanjut, kita perlu bijak dalam setiap pilihan makanan, termasuk buah-buahan. Ingat, sesuatu yang berlebihan tidak akan pernah baik. Bahkan dari makanan yang terlihat paling menyehatkan sekalipun. Maka dari itu, tetaplah seimbang, perhatikan reaksi tubuh, dan jangan malas untuk mencari informasi yang benar. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda kembali untuk menuliskan di kolom komentar nama Anda, usia Anda, dan bagaimana pengalaman Anda dalam mengonsumsi pisang. Pernahkah Anda merasa pusing, mual, kembung, atau bahkan jantung berdebar setelah makan pisang? Atau mungkin ada cara unik yang biasa Anda lakukan agar makan pisang tetap aman dan menyehatkan? Mari berbagi di sana. Semakin banyak yang cerita, semakin banyak pula pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini kepada keluarga dan teman yang mungkin juga punya kebiasaan makan pisang setiap hari. Siapa tahu, informasi ini bisa menyelamatkan mereka dari masalah kesehatan yang tidak disadari. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bijak dalam memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita.